Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi hamdal hamidin wasyukru lahu syukras syakirin wassalatu wassalamu ala al-mab'uthi rahmatan lil alamin nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du fa ya ibadallah ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ma'asyiral muslimin wal muslimat, sidang jamaah maghrib yang semoga kita semua dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, kembali kita memuji dan bersyukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang masih memberikan kesempatan kepada kita untuk beribadah dan melakukan ketaatan kepadanya sampai pada hari kelima dari bulan Muharram ini, karena tadi maghrib sudah masuk tanggal 5. Alhamdulillah, kita diberi kesempatan mendapatkan hari mulia di bulan mulia dan juga menggunakan kesempatan yang mulia itu dengan melakukan ibadah mulia, mengikuti khutbah Jumat dan kemudian sholat Jumat secara berjamaah. Yang selepas itu, alhamdulillah, kita kembali diberi kesempatan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk berkumpul di masjid yang mulia, salah satu rumah dari rumah-rumah Allah Subhanahu wa taala, yang tentu kita harus mengakui bahwa banyak dari saudara-saudari kita seagama, seakidah, mengaku Islam, bahkan mengaku beriman, tidak mampu melakukan seperti apa yang kita lakukan. Dan ini tentu tidak bisa kita mengatakan bahwa ini adalah karena kemampuanku. Tidak. Ini semua adalah pertolongan Allah Subhanahu wa taala. Ini semua karena izin Allah Subhanahu wa taala yang masih memberikan hidayah, petunjuk kepada kita semua sehingga mudah melakukan apa yang menjadi sesuatu yang baik, yang akan mendatangkan pahala kebaikan yang berlipat ganda di sisi Allah Subhanahu wa taala. Selanjutnya kita tidak lupa bersalawat kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang membawa risalah Allah Subhanahu wa taala dan menyampaikan kepada umatnya termasuk kita semua, yang mudah-mudahan penyampaian yang sampai kepada kita dapat kita terima, kita amalkan, dan kita perjuangkan hingga kita menghadap pengadilan Allah Subhanahu wa taala, dan semoga dengan itu kita bisa meraih syafaat dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di hari yang semua orang butuh akan syafaat itu. Ma'asyiral muslimin wal muslimat rahimani wa rahimakumullahu jami'an. Kembali saya ingin mengingatkan diri saya khususnya dan kita semua bahwa kalau tadi kita mengawali, kita bersyukur diberi kesempatan oleh Allah Subhanahu wa taala mendapatkan hari kelima dari bulan Muharram ini. Karena tidak semua yang berharap, tidak semua yang menginginkan sampai pada malam ini diberi oleh Allah Subhanahu wa taala. Tentu kita semua
meyakini karena melihat atau mendengar bahwa ada dari saudara dan saudari kita yang menghadap pengadilan Allah Subhanahu wa taala tadi malam atau tadi pagi, sehingga tidak bisa mendapatkan kesempatan untuk menambah pundi-pundi kebaikan sampai pada malam ini. Oleh karena itu sekali lagi kita bersyukur, bukan sekedar mengucapkan alhamdulillah wa syukrulillah, tetapi kesyukuran yang sesungguhnya adalah menggunakan kesempatan itu untuk beribadah, melakukan ketaatan yang nyata. Yang mudah-mudahan semua yang kita lakukan dari ibadah dan ketaatan itu dilandasi dengan iman dan niat ikhlas karena Allah Subhanahu wa taala, yang sehingga kita bisa mempertahankannya dan mendapatkan balasan yang berlipat ganda dari Allah Subhanahu wa taala. Seperti yang diingatkan oleh Ustadz kita tadi siang dalam khutbahnya, bahwa syaitan mengakui dan menyampaikan kepada Allah Subhanahu wa taala bahwa manusia yang tidak bisa dikalahkan oleh syaitan hanya satu, orang yang ikhlas. Maka kita berupaya bagaimana mengikhlaskan diri kita, mengikhlaskan keluarga kita, sehingga kita termasuk ke dalam golongan hamba atau keluarga yang bebas dari penyesatan syaitan. Dan itu yang diinginkan dari apa yang kita baca dalam salat tadi. Ya ayyuhalladzina amanu qu anfusakum wa ahlikum nara waquduhan nas wal hijarah 'alaiha malaika ghilazun shidad la ya'suna allaha ma amarahum wa yaf'aluna ma yu'marun. Wahai orang yang beriman, pelihara dirimu dan keluargamu. Jadi ayat ini tidak hanya menyuruh kita untuk memelihara diri, tapi juga memelihara keluarga. Jaga dirimu, jaga keluargamu dari api neraka. Nara waquduhan nas wal hijarah, yaitu api yang bahan bakarnya, yang menyalakannya adalah manusia dan batu. Tania ajutunu, tania gas, tahu, rupa tahu, nania batu. Bisa dibayangkan panasnya, yang tentu tidak ada yang setara dari panas yang ada di bumi ini. Alaiha malaika, lebih dari itu, padanya ada malaikat ghilazun shidad, yang keras, lagi kuat, kasar. La ya'sunallah, tidak pernah mendurhakai Allah, ma amarahum, apa yang diperintahkan kepadanya. Jadi kalau Allah Subhanahu wa taala mengatakan khudhuhu faghulluhu tsummal jahima salluh, dilakukan. Ambil, ikat mereka dengan rantai besi, kemudian campakkan ke dalam neraka. La ya'sunallaha ma amarahum wa yaf'aluna ma yu'marun, dan dia melakukan apa yang diperintahkan kepadanya. Nah, siapa yang dimaksud di sini?
Yang diseru ya ayyuhalladzina amanu qu anfusakum wa ahlikum nara itu. Yaitu orang yang bisa menjaga dirinya dan keluarganya dari penyesatan setan. Nah, bagaimana cara terbebas itu? Oh, yang namanya ikhlas itu, Bapak dan Ibu sekalian, tidak datang dengan sendirinya. Itu harus ditarbiyah, dididik. Mendidik diri sendiri untuk menjadi ikhlas. Kita bisa melihat bagaimana cara kita sholat. Ketika kita sholat sendirian di rumah, dengan ketika kita sholat berjamaah di masjid. Kalau ada perbedaannya, beda lamanya, beda bacaannya, beda rukunya, beda sujudnya, berarti ada apa-apanya itu. Perlu dimuhasabah kembali. Kalau di masjid biasanya kita Allahu Akbar, khusyuk benar tuh. Tapi kalau sholat sendirian, apalagi kalau tengah malam, cakarudu toni tahu, Allahu Akbar. Kalau biasanya ketika bangun berniat mau melakukan 11 rakaat. Baru rakaat pertama 2 nakapa. Ya. Nasabang keto dan lelena. Ya kita kan cuma disuruh untuk mendirikan sholat. Tidak disebutkan berapa rakaat. Yang kita mampu. Sehingga tadinya sudah bersiap untuk melakukan 11. Tapi karena dipengaruhi oleh perasaan, dipengaruhi oleh hawa nafsu yang ditunggangi oleh setan. Dan ini biasanya muncul ketika kita melakukan itu bukan karena dorongan iman dan bukan karena keinginan untuk mendapatkan ridha Allah Subhanahu wa taala. Nah, sehingga kenapa kalau di masjid kita terkadang bacaannya fasih, gerakannya Masya Allah, tidak seperti ketika kita sholat sendirian. Karena mungkin masih ada dorongan bahwa mereka tomitai. Ada yang menilai kita. Bukan penilaian Allah Subhanahu wa taala saja. Kita juga masih mau ada penilaian dari sesama. Nah, ini bahaya ini. Ini bahaya. Nah, sehingga kita jangan puas dengan apa yang kita lakukan itu. Tapi mari setiap hari kita membenah diri. Berbenah. Memperbaiki. Sejauh mana salat kita yang mungkin awalnya sudah sering kita ingatkan, kita beribadah, melakukan ketaatan pada Allah Subhanahu wa taala. Keikhlasan itu niat karena Allah Subhanahu wa taala itu perlu pada 3 tempat. Sebelum melakukan, saat melakukan, dan sesudah melakukan. Harus ada. Dan terkadang kita ketika memulai niatnya ikhlas karena Allah. Sungguh-sungguh karena Allah Subhanahu wa taala. Tapi pada saat melakukan pertengahannya sama nang kayano di munri. Sama nang ke Pak Kandab. Apalagi kalau ada Pak Kanwil. Padahal dia tidak kenal kita. Atau ada orang yang punya jabatan yang kemungkinan kita berharap sesuatu darinya. Nah, ini bahaya. Nah, kalau pertama dan sedang sudah lewat,
biasanya setan masuk di akhir sesudah. Nah, kemudian Bapak dan Ibu yang semoga kita semua dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Pentingnya mentarbiyah diri dan keluarga. Bukan hanya pelihara dirimu, pelihara keluargamu, lalu kita mengingatkan bahwa ingat perintah Allah Subhanahu wa taala, lakukan sesuai dengan petunjuk Allah, petunjuk Rasulullah, lalu dibiarkan. Tidak. Kata Allah Subhanahu wa taala khususnya dalam masalah salat, wa'mur ahlaka bis salati wastabir 'alaiha. La nas'aluka rizqan, nahnu narzukuk. Perintahkan keluargamu untuk salat dan bersabarlah atasnya. Maksudnya bukan hanya disuruh, tapi ikuti. Terus mengingatkan. Makanya di subuh Rabu yang lalu ya kita mengingatkan pentingnya saling mengingatkan. Pentingnya memberi peringatan. Karena memberi peringatan itu adalah perintah Allah Subhanahu wa taala. Dan memberi peringatan pada saat peringatan itu masih bermanfaat. Dan peringatan itu bermanfaat bagi orang yang beriman. Fadzakir in nafa'ati dzikra wa dzakir fa inna dzikra tanfa'ul mu'minin. Yang kita tutup dengan mengatakan bahwa maparingerang ya rengadek tap paringerang. Saya di waktu matu sadar menemui. Ya, nikia kesadaran nade nama keguna. Ketika neraka jahanam dihadirkan, didatangkan, kata Allah Subhanahu wa taala dalam firman, waji'a yawma idzin bi jahannam yawma idzi yatadzakkarul insan wa anna lahu dzikra. Pada saat itu ketika neraka sudah dihadapkan kepada mereka, mereka semua sadar, tapi kesadaran itu tidak berguna lagi. Wa anna lahu dzikra. Dalam lanjutan ayat, meskipun di subuh Rabu yang lalu saya menyebutkan ayat yang lain ya. Dalam lanjutan ayat mengatakan bahwa yaqulu ya laitani qaddamtu li hayati. Mereka mengatakan pada diri mereka, sadar nai ngeraman, silampe umur di paringerani riolo agar aku beramal soleh. Nah, ketika mereka sudah melihat azab Allah Subhanahu wa taala, barulah mereka sadar. Barulah mereka mau melakukan itu. Mengatakan qaddamtu li hayati. Aduh, sungguh alangkah baiknya ketika dulu saya menggunakan kesempatan itu dengan sungguh-sungguh. Qaddamtu li hayati. Fa yauma idzil la yu'adzibu 'adzabahu ahad wa la yusiqu wasaqahu ahad. Maka sekarang ketika nasihat itu masih bermanfaat, mari kita saling menasihati. Nah, yang kedua, pentingnya mentarbiyah diri, mentarbiyah keluarga. Agar mudah, gampang menerima dan melakukan bagaimana yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya, kalau kita mengambil contoh istri Nabi, tentu ada yang mengatakan, kan istri Nabi yang mentarbiyah dia Nabi, padahal ya ada juga istri Nabi ditarbiyah oleh Nabi ya, tidak beriman ya, bahkan dijamin neraka. Juga dalam ayat yang kita baca tadi, daraballahu mathalan lilladzina kafaru imra'ata nuhin wa imra'ata lut
kanata tahta abdaini min ibadina salihain fa khanatahuma falam yughniya anhuma minallahi syai'a wa qila adkhulan nar ma'ad dakhilin. Allah buat perumpamaan untuk kita jadikan pelajaran bahwa ada dua manusia yang berada di bawah tanggung jawab dua orang soleh, yaitu Nabi Nuh dan Nabi Lut. Tapi dua istri Nabi ini mengkhianati suaminya, tidak menerima dakwahnya, tidak menerima nasihatnya, tidak menerima peringatan-peringatan yang disampaikan kepadanya. Maka kedua orang soleh ini tidak memberikan manfaat, tidak berguna baginya di akhirat. Bahkan dikatakan kepada keduanya, masuklah kamu berdua ke dalam neraka bersama orang-orang yang masuk neraka. Istri Nabi itu. Sehingga ketika kita memberikan contoh bagaimana istri Nabi Ibrahim yang ditarbiyah, bahkan anaknya Ismail yang ditarbiyah oleh Nabi Ibrahim sehingga mudah menerima perintah Allah Subhanahu wa taala. Kisah yang sering kita sampaikan, Siti Hajar ketika ditinggal oleh Nabi Ibrahim bersama putranya yang masih merah, masih bayi, orok, di lembah yang tandus, yang tidak ada tanaman, tidak ada air, bekalnya sedikit. Ketika Nabi Ibrahim mau pergi, istrinya mengatakan, tega banget. Tapi ketika istrinya mengatakan, Allahu amaraka bihada, apakah Allah yang menyuruhmu begini? Apakah Allah yang menyuruhmu menyimpan saya di tempat ini, di lembah yang tandus, tidak ada tanaman, tidak ada air, dengan bekal yang sedikit bersama anakmu yang masih kecil? Barulah Nabi Ibrahim mengatakan, ya, Allah yang menyuruh saya. Sehingga istri Nabi Ibrahim mengatakan dengan tegas, idzan la yudayyi'an Allah. Kalau begitu, Allah pasti tidak akan menyia-nyiakan saya di sini. Ya, bahasa kasar, elao no pale. Silahkan pergi, ya. Insya Allah Allah tidak menyia-nyiakan saya di sini. Tapi bukan berarti dia berpangku tangan. Sehingga dalam ibadah haji dan umrah kita mendapatkan ada sa'i, Safa, Marwah. Itu diambil dari sejarah Ibunda Hajar yang berlari ke sana kemari mencari siapa tahu ada yang lewat yang bisa memberikan bantuan. Ternyata air yang dicari itu ada di kaki anaknya. Nah, itulah yang dimaksud tadi. Kalau Allah Subhanahu wa taala yang menyuruhmu menyimpan saya di sini, maka Allah tidak akan menyia-nyiakan. Tapi apakah itu keluar dari mulut yang tidak ditarbiyah? Mulut yang tidak diajari dengan keyakinan pada Allah Subhanahu wa taala. Karena kedua orang ini, ya, kita melihat bagaimana kisah tentang istri Nabi Ibrahim. Nabi Ibrahim sendiri, putranya Ismail yang digoda oleh setan, tapi karena semuanya masuk ke dalam golongan yang mukhlas itu, ikhlasnya luar biasa. Sehingga tidak mampu setan itu menggoda. Lewat semua. Ada satu kisah. Dan ini kisah, ya mungkin juga kalau kita menyebutkan, pasti akan mengatakan, oh iya karena dia kan ditarbiyah oleh Nabi. Dia bukan keluarganya Nabi, tapi dia semasa dengan Nabi.
Mungkin biasa kita dengar kisah tentang Abu Dahdah. Abu Dahdah yang ketika mendengar firman Allah Subhanahu wa taala, siapa yang memberi pinjaman kepada Allah Subhanahu wa taala, may yuqridullaha qardan hasanan yudha'ifahu lahu adha'afan katsirah, Allah pasti akan memberikan balasan yang berlipat ganda. Dalam satu kisah, meskipun kisah ini diperselisihkan oleh ulama, tapi ini masyhur ya dalam kitab tafsir yang menafsirkan tentang ayat ini, bahwa ada pohon kurma milik orang Yahudi yang bersebelahan dengan tanah milik orang Muslim. Yang orang Muslim ini sangat menjaga dirinya, menjaga keluarganya, menjaga anak-anaknya, jangan sampai memasukkan ke dalam perutnya sesuatu yang tidak halal. Dan memang Yahudi ini tidak mau kalau buah kurmanya itu diambil oleh tetangganya. Tapi ya saya pernah menjelaskan di sini bahwa ada seorang alim yang pernah menanam kates. Apa kates? Pepaya ya. Orang sana bilang kates. Ya di Olo waseto roaga dia sekates. Sama dengan degan ya. Kalau kita ke sana ya es degan waseto ni roaga dia kalau kulolomu afale. Pepaya ini ditanam di pinggir pagar. Lalu dia mengatakan bahwa yang buahnya keluar itu bisa diambil bebas oleh orang yang lewat. Alhamdulillah karena niatnya ikhlas, ya, buah berikutnya yang banyak buahnya itu di luar. Yang di dalam kurang, dirubah. Nah, nanti musim berikutnya ya, yang di dalam ini boleh diambil. Ya yang di luar jangan. Nah berubah juga buahnya. Ya akhirnya ya dilepaskan. Semuanya bebas. Saya kembali kepada nakhla tadi. Ya. Pohon kurma ini sangat mengkhawatirkan tetangga. Sehingga setiap kali dia habis sholat, cepat-cepat dia pulang. Khawatir anaknya bangun mengambil buah itu. Lalu akhirnya, karena tidak bisa dijaga, dia melapor kepada Nabi. Wahai Rasulullah, ini berat bagi saya ini. Sehingga Nabi SAW mengusulkan kepada Yahudi ini untuk menjual. Tapi Yahudi ini tidak mau. Lalu Abu Dahdah ketika mendengar Rasulullah SAW mengatakan bahwa siapa yang membeli ya dan memberikan kepada orang Muslim ini pohon ini, maka Allah akan menggantinya dengan satu pohon di surga. Maka Abu Dahdah dengan diam-diam datang ke tempat Yahudi. Mau membeli itu. Tapi Yahudi ini tidak mau. Lalu dia mengatakan, wahai Yahudi, karena tidak disebutkan siapa namanya. Maukah kamu menukar kurmamu ini dengan kebun kurma saya? Yang isinya ya, ratusan pohon. Lalu dia mengatakan, siapa yang tidak tahu itu? Kebunnya Abu Dahdah itu. Ya. Bukan hanya pohonnya yang lebat, tapi hasilnya juga setiap tahun itu. Menghasilkan luar biasa. Karena ada pengairannya luar biasa. Dan itu bukan hanya pohonnya saja, diberikan kebun.
Lalu dia datang kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam sesudah deal ya, pernyataan dengan Yahudi ini, ya kita tukar. Datang kepada Nabi, wahai Rasulullah, betulkah kalau saya membeli satu pohon kurma Yahudi ini lalu saya serahkan kepada orang Muslim ini, maka saya dapat pohon di surga? Kata Nabi, tidak. Maka nagao napurani di balu. Tapi Nabi sallallahu alaihi wasallam menguji ini bahwa bukan hanya satu pohon kurma yang diberikan kepadamu wahai Abu Dahdah, tapi kebun kurma di surga. Karena kamu menukarnya dengan kebun. Sebenarnya bukan ini yang ingin saya sampaikan ini. Ada pesan moral yang disampaikan dalam kisah ini. Ketika itu sudah diterima ya, dan sudah diserahkan bahwa itu pohon yang dibeli oleh Abu Dahdah dengan kebunnya yang luar biasa itu diserahkan kepada Muslim tadi. Dan disebutkan oleh Nabi bahwa kamu sudah mendapatkan kebun di surga, kebun kurma. Pulanglah dia ke rumahnya. Lalu dari jauh dia teriak, ya Ummat Dahdah, ukhruji, wahai Ummud Dahdah, keluar dari rumah itu, keluar dari kebun ini. Dan dia memeriksa semua. Lalu istrinya mengatakan, ada apa? Kebun ini sudah saya jual. Saya sudah jual ini kebun. Tentu istri bertanya ya, berapa harganya? Tapi kemudian Abu Dahdah mengatakan, saya sudah menjualnya kepada Allah. Saya menjualnya kepada Allah. Lalu istrinya dengan keras mengatakan, sungguh beruntung Abu Dahdah yang menjual ya kebun kurmanya kepada yang memberikan lebih besar dari apa yang dia miliki. Coba, kalau perempuan kita tidak ditarbiyah dengan baik, ya, madek mufawi. Ya, betapa banyak kita ingin berusaha untuk mendapatkan sesuatu yang lebih besar dari Allah Subhanahu wa taala. Tidak jadi karena siapa? Karena pasangan tidak setuju. Ada dua pasangan, suami istri ingin mendapatkan sesuatu yang lebih besar dari Allah Subhanahu wa taala. Tidak jadi karena apa? Anaknya tidak setuju. Ada anak yang ingin mendapatkan sesuatu yang lebih besar dari Allah Subhanahu wa taala. Tidak jadi. Kenapa? Kedua orang tuanya tidak setuju. Tapi keluarga yang ditarbiyah dengan tarbiyah akidah yang luar biasa, menerima apa yang disampaikan oleh Allah Subhanahu wa taala dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, meskipun pikiran tidak bisa sampai ke sana. Akal dan perasaan susah menerima. Kebun yang luar biasa ini, masa ditukar dengan satu pohon kurma? Tapi karena dia mendapatkan balasan kebun kurma di surga, maka itu membuat dirinya gembira. Tentu susah diterima. Jangankan manusia biasa seperti kita, ya. Istri Nabi saja ada yang begini. Ya. Apalagi kalau istri ustadz, betapa banyak ustadz yang diprotes oleh istrinya karena ingin berbuat untuk mendapatkan yang lebih besar dari Allah Subhanahu wa taala. Tapi dek napawi, masalahnya memang tani anunna bainena. Ya marah dong. Ya karena ini juga memang perlu dipertegas ini. Perlu dipisah. Harta suami ya
adalah miliknya. Harta istri milik istri. Jangan bilang, ya kita kan suami istri, hartaku, hartamu, hartamu, hartaku. Begini saja terkadang susah diterima. Sehingga dirubah, hartaku bukan hartamu. Hartamu, hartaku, hartaku bukan hartamu. Ya, yang dibagi secara adil tadi, hartaku, hartamu, hartamu, hartaku, nah, itu terkadang tidak diterima. Apalagi kalau memang ada kecurangan di dalamnya. Karena ini nanti ya imbasnya adalah pada warisan. Bapak Ibu sekalian, ini penting untuk kita perjelas ya. Meskipun kalau kita mau menyebutkan tentang warisan nanti lebih jauh ya. Lebih luas nanti. Yang jelas ya, ketika bapak meninggalkan harta yang diwariskan kepada istri dan anak-anaknya, itu adalah harta bapak, bukan harta istri. Harta bapak. Begitu juga sebaliknya, kalau ibu meninggal, ya, maka harta yang ditinggalkan oleh istri, ya, si ibu ini adalah warisan buat suaminya dan anak-anaknya. Yang dibagi itu adalah harta istri, bukan harta bapak. Maka perlu dipisah. Jadi kalau ada suami yang dengan ikhlas memberikan kepada istrinya, misalnya kasih belanja, ya, jangan bilang, kan sudah dikasih, terserah saya mau apakan. Ya, tidak. Ya, kalau itu tujuannya untuk keluarga, maka harus minta izin pada suami kalau mau berinfak, mau berderma, mau bersedekah dengan uang itu, minta izin. Jangan bilang, orang nak tarik. Tidak. Ini supaya ya tidak terjadi hal-hal yang tidak diinginkan. Inilah luar biasanya agama kita. Nah, kemudian yang terakhir, bahwa kalau keluarga ini tidak ditarbiyah dengan tarbiyah Islamiyah, tarbiyah yang kemudian meningkatkan akidahnya, menguatkan akidahnya kepada Allah Subhanahu wa taala, maka akan terjadi apa yang terjadi, ya. Nah, kita apalagi di zaman yang memang penuh fitnah ini, ya. Saya ingin menutup dengan kisah yang memilukan, yang mungkin Bapak Ibu juga sudah mendengar ya masalah ini, karena ini disebutkan secara gamblang oleh pemerhati LGBT, ya, yang mengatakan bahwa ada seorang anak yang sangat menyedihkan, ya, karena disebutkan anak ini adalah anak alumni pesantren. Tidak apa-apa kita sebutkan, karena memang banyak kejadian begini. Yang diketahui mengidap HIV AIDS, ya. Setelah diperiksa, dan ini hebatnya ya pemerhati ini, bahwa seorang yang terinfeksi yang seperti ini, ya, jangan dikucilkan, ya, yang penting tidak menulari, ya. Dan saya pernah mendapatkan dalam penyuluhan tentang HIV AIDS di Sinjai ini, meskipun yang menyampaikan itu tidak menyebutkan ya di mana tempatnya, ya, meskipun kita meminta sebenarnya supaya kita bisa menjaga diri, menjaga keluarga agar tidak ya terinfeksi. Tapi ini privasi, ya, tidak disebut. Yang jelas, ya, yang terbanyak di Sinjainya Sinjai Utara, ya, di Sinjai Utara.
saya ingin lepas dari itu. Saya kembali kepada kisah tadi. Setelah dikorek bagaimana ya, apa yang terjadi, lalu pengakuan anak ini bahwa karena hubungan sejenis. Hubungan sejenis. Dan awal mula hubungan sejenis ini bukan orang lain, adik kakak. Makanya penting sekali ini tarbiyah yang luar biasa ini, karena Nabi SAW bukan hanya yang sejenis saja, yang berbeda jenis ya, yang disebutkan dalam hadis, muru auladakum bis salati li sab'in wadribuhum biha li ashr wa farriquhuma fil madaji'. Ya. Perintahkan anakmu untuk salat, ajari anakmu untuk salat di usia 7 tahun dan pukul kalau dia sudah 10 tahun masih belum mau salat, dan pisahkan mereka dari tempat tidur. Disuruh oleh Nabi. Kenapa? Inilah keluar biasaan Islam. Mengetahui bahayanya. Dan kita kembali di kisah tadi, bahwa ada anak yang terinfeksi HIV AIDS. Itu awal mula dari hubungan sejenis, dan yang pertama kali dia melakukan itu dengan saudaranya, adik kakak. La haula wala quwata illa billah. Saya waktu mendengar Pak merinding. Ngeri banget. Kenapa bisa terjadi seperti ini? Karena tidak ditarbiyah. Tidak dididik bagaimana bahwa Allah Subhanahu wa taala tidak suka itu. Dan Allah Subhanahu wa taala mengetahui apa yang kita lakukan. Meskipun dilakukan di tempat yang tidak ada orang yang tahu, tidak ada orang yang lihat, Allah Maha melihat, Allah Maha mengetahui. Ini pentingnya. Mengingatkan anak-anak kita. Tapi itu kembali kepada ya, orang yang menyampaikan. Kalau kita tidak kuat dengan muraqabatullah, maka susah untuk memberikan itu kepada anak. Oleh karena itu penting juga untuk kita saling menasehati, sharing satu dengan yang lain, ya, supaya bisa memberikan manfaat kepada semua. Jamaah sekalian yang semoga kita semua dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Saya mohon maaf karena mengambil waktu yang lebih ya, hampir 10 menit. Tapi mudah-mudahan ini bermanfaat. Pentingnya untuk mentarbiyah diri, mentarbiyah keluarga, agar kita termasuk ke dalam golongan orang-orang yang mendapatkan naungan Allah Subhanahu wa taala, mendapatkan kebebasan dari syaitan, ya, tidak dinasihati atau tidak disesatkan oleh syaitan untuk melakukan hal-hal yang tidak diinginkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ja'alani Allah wa iyyakum minal amilina wal faizin wa adkhalani wa iyyakum bil jannati wan na'imil muqim. Aqulu qawli hadha wa astaghfirullahal azim li wa lakum wa lisairil muslimina wal muslimati min kulli dhanb fa ya fawzal mustaghfirin wa ya najatat taibin. Subhanakallahumma wa bihamdik asyhadu an la ilaha illa ant astaghfiruka wa atubu ilaik. Hadanallahu wa iyyakum ajma'in wal afwu minkum. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.